Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai React.js, presentasi React.js. Nah, di sini saya akan membahas sebuah teknologi yang sangat populer di dunia pengembangan web, yaitu React.js. Nah, pernahkah kalian mengunjungi situs website kayak Facebook, Netflix, atau Instagram merasa perpindahan halamannya sangat cepat dan mulus tanpa perlu loading yang lama. Nah, rahasia ini ada di balik firmware keren yaitu React.js. Kita akan membahas langsung React.js. Yang pertama itu kita membahas sejarahnya dulu. Sejarah React.js dimulai atau dikembangkan di Facebook sekitar tahun 2010 untuk menangani masalah update halaman feed atau timeline di Facebook tanpa harus refresh. Nah, di tahun 2011, Vue.js diinteraksikan dengan XHP atau pengembangan PHP di Facebook yang akhirnya dinamai React.js. Nah, di tahun 2013, Facebook merilis React.js ke umum sebagai open source tool pada saat JavaScript Conference. Saat ini, React.js menjadi salah satu frontend framework yang paling populer dan orang banyak memanggilnya dengan React.js. Nah, saya di sini apa sih itu React.js? Nah, React.js adalah sebuah framework pada React.js atau pustaka library JavaScript open source yang digunakan khusus untuk membangun user interface atau UI mm, atau tampilan antarmuka pengguna pada aplikasi web. Nah, di sini juga ada komponen, di mana saat kita belajar Rich, kita harus terbiasa dengan istilah komponen, di mana komponen itu adalah kumpulan kode yang bisa menggunakan secara independen. Nah, komponen ini juga berisikan satu atau lebih HTML, elemen kode JavaScript, dan CSS, di mana tidak ada aturan harus seberapa kecil atau seberapa besar sebuah komponen. Anggap saja seperti function. Kita bisa membuat function yang besar atau kecil karena tujuan function adalah agar bisa digunakan secara berulang-ulang. Begitu juga dengan tujuan dari komponen. Selanjutnya ada JX, JSX atau membuat project. Nah, di mana Rich menggunakan JSX ini ketika membuat komponen, di mana JSX ini adalah kombinasi kode JavaScript dan XML atau HTML, di mana kita bisa membuat komponen dengan mudah menggunakan kode XML dan JavaScript dalam satu file. Nah, di sini juga bisa terlihat coba JSX, JSX dan membuat proyeknya. Nah, di sini sudah terlihat gambar, ada gambar satu dan dua. Dan ini di CMD dan ini di Chrome. Di mana penjelasan itu gambar tersebut adalah perintah pembuatan project create menggunakan feed berhasil digunakan perintah npm create feed underscore latest belajar rich dasar template rich digunakan untuk membuat project rich baru dengan nama belajar rich dasar. Nah, di sini telah dijalankan development server tanpa error.
Hasilnya aplikasi berhasil dibuka di browser melalui HTTP localhost 5173 dan menampilkan halaman bawaan Reg tambah feed dengan tulisan Get Start. Hal ini menunjukkan bahwa instalasi Reg telah berhasil dan proyek siap dikembangkan dengan mengedit file. Ini selanjutnya ada Hello World dan membuat komponen. Seperti biasa, kita belajar adalah membuat aplikasi Hello World. Sekarang kita akan menggunakan halaman Hello World menggunakan Rich. Biasanya komponen akan dibuat dalam satu file JSX dengan nama sesuai dengan nama komponennya. Misal, kita akan membuat komponen bernama Hello World. Maka kita bisa membuat file hello world .jsx. Selanjutnya kita perlu membuat default functionnya dengan nama komponennya, yaitu hello world. Return dari function tersebut adalah elemen UI yang akan ditampilkan. Nah, di sini telah muncul hello world dan membuat komponennya. Di mana kita itu pertama buat folder di src dengan nama hello world, buat file di Hello World dengan nama Hello World. Masukkan codingan seperti di samping. Seperti ini. Nih. Nah, selanjutnya menampilkan komponen. Kita perlu instansi dari rich root. Nah, kita bisa juga membuat rich root menggunakan metode rich root atau elemen. Selanjutnya untuk menampilkan komponen di rich root, kita bisa gunakan metode render. Untuk membantu mencari masalah saat development, Rich menyediakan komponen strict mode. Kita bisa menggunakan strict mode untuk menampilkan komponen Beirut. Nah, di sini menampilkan komponennya sama seperti yang tadi di Hello World. Tapi di sini kita buat file Hello World dengan nama main.jsx. Masukkan codingan seperti di samping. Ini. Nah, selanjutnya sama seperti ini. Nah, kita juga membuat folder belajar dasar dengan nama Hello World HTML. Nah, di sini kita salin isi dari indeks HTML di bagian script tambahan Hello World. Nah, di sini juga sudah tertambah dengan HTML. Nah, selanjutnya, nah di sini kita sudah menambahkan Hello World HTML. Nah, kita langsung aja ke komponen dan multiply komponen. Di mana rich component ini mendukung semua elemen HTML dan SVG. Jadi ketika tidak perlu khawatir ketika membuat komponen karena semua elemen pasti didukung. Sebelumnya kita juga bisa membuat file JSX untuk satu komponen walaupun itu adalah praktek yang baik. Tapi bukan berarti itu wajib dilakukan. Komponen sebenarnya hanyalah sebuah function yang mengembalikan rich element. Oleh karena itu, jika kita ingin membuat komponen, kita hanya cukup membuat function yang mengembalikan rich element. Nah, di sini ada penjelasan kenapa sih kita harus menggunakan JSX. Karena i- untuk membuat web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, biasanya kita akan menyiapkan konten di HTML, desainnya di CSS, dan logika aplikasi di JavaScript, dan biasanya kita akan simpan di file-file yang terpisah. Tapi saat ini web sudah lebih interaktif. Seringnya konten HTML ditampilkan berdasarkan logika aplikasi di JavaScript. Oleh karena itu, Rich melakukan logika aplikasi dan membuat konten di satu tempat yang sama. Nah, mengubah HTML ke JSX. Kenapa? Saat mengubah kode HTML ke JSX, kita tidak bisa lakukan semua copy paste kodenya. JSX memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan HTML. Contohnya, saat menggunakan tag elemen wajib menggunakan tag tutup. Misal, kita tidak bisa menggunakan Emacs, CRC, kita harus menggunakan tag tutup ketika menggunakan JSX. Itulah yang membedakan
atribut pada HTML dan JSX. Nah, di sini kita akan membahas tentang aturan JSX dulu. Nah, JSX ini hanya boleh mengembalikan satu elemen. Jika ingin mengembalikan beberapa elemen, kita harus bungkung dalam paren elemennya. Wajib juga menutup semua tag elemennya. Atributnya juga menggunakan camel case. Dan atribut di elemen JSX akan dikonversi ke variabel JavaScript. Oleh karena itu, nama atribut harus mengikuti cara pembuatan variabel di JavaScript yang tidak bisa menggunakan strip. Karena keterbatasan ini, kebanyakan atribut di elemen JSX akan menggunakan camel case. Nah, contohnya di atribut JSX itu kayak kelas name, bukan kelas kurang name. Dia sambung. Nah, JSX Converter dan JavaScript di JSX ini eh, sudah mempunyai kode HTML dan ingin mengonversi ke JSX, disarankan untuk menggunakan converter sehingga kita tidak perlu akan secara manual lagi. Kadang kita kasus di mana kita ingin mengakses kode JavaScript di JSX. Pada kasus ini, kita menggunakan kurung karawal untuk mengakses kode JavaScript di JSX. Ini seperti ini. Nah, tadi kita bahas kurung karawal di JSX ini eh, hanya bisa dilakukan pada dua lokasi, sebagai teks dan sebagai nilai atribut pada tag elemennya. Nah, kita di sini juga ada membahas props, di mana props ini berfungsi untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi dan atribut di HTML elemen, mengirim nilai JavaScript seperti objek, array, function, atau yang lainnya. Nah, menambah props. Nah, di sini menambah props dan destructuring props-nya itu kita perlu menambahkan parameter objek dan fungsinya. Nah, parameter ini merupakan JavaScript objek. Kita mengakses atribut yang dikirim dari parent melalui props. Nah, salah satu bisa dilakukan oleh programmer Rich adalah melakukan destructuring parameter pada props. Nah, di sini sehingga atribut yang tersedia pada komponen tersebut bisa menambahkan fitur seperti default value pada props. Ini, hmm. Nah, penjelasan ini pada gambar itu props atau request komponen Hello World, header Hello World memiliki parameter atau komponen utama Hello World dipanggil tanpa mengirim properti teks read secara otomatis, mendeteksi kekosongan tersebut dan menampilkan teks default tersebut dengan format huruf kapital di browser. Nah, di sini mengirim props, kita bisa menggunakan kayak seperti tadi yang saya bilang, atribut seperti HTML. Ini banyak yang saya coba. Hmm. Nah, di sini saya juga akan membahas manfaat menggunakan React.js. Nah, bagi para developer, React.js ini sangat memberikan keuntungan. Yang pertama itu kita mudah pelajari bagi yang sudah menguasai dasar-dasar JavaScript, performa yang tertinggi
berkat adanya virtual DOM. SEO friendly artinya itu situs web yang dibangun dengan reach lebih mudah dideteksi oleh mesin pencari seperti Google. Ya, ekosistem yang luas yang memudahkan kita menemukan tools tambahan atau solusi saat mengalami error. Nah, langsung aja di kesimpulannya, sehingga perlu. Nah, kesimpulan yang kita pelajari RJS yaitu eh, untuk pengembangan aplikasi itu sangat mencakup pada kayak seperti sejarah Facebook. Nah, Jersey juga ini adalah pilihan yang sangat tepat jika kita ingin membangun aplikasi web modern yang interaktif, cepat, dan mudah dikembangkan dalam skala besar. Mungkin itu saja. Demikian presentasi singkat dari saya mengenai Read.js. Untuk memenuhi tugas, saya atas nama Rida Awaliadi dengan NIM 15841110123 tentang Read.js. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.